Halo semua, menemani aktivitas teman-teman dimanapun berada, Wen Antoni hadir kembali dalam kisah terbaru Malapetaka Minyak Bulu Perindu. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada agar selalu sehat, selalu dimudahkan segala urusan, dan tentunya keberlimpahan rezeki selalu berpihak kepada teman-teman dimanapun berada. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja Desa Rantau Padi, Kalimantan Barat tahun 1992 yang masih menyisakan kehidupan sederhana di desa itu. Rumah-rumah panggung berdiri di atas tanah berlumpur. Suara ayam berkokok bersahut dengan derit papan, dan aroma kayu bakar menguar dari dapur-dapur warga. Belum ada listrik, belum ada radio, hanya kabut, air sungai, dan cerita-cerita lama yang tak pernah benar-benar hilang. Warga Rantau Padi percaya, di balik kabut itu ada sesuatu yang hidup. Mereka menyebutnya penunggu sungai, roh perempuan yang muncul setiap malam Jumat untuk menuntun arwah yang tersesat. Dan setiap kali kabut tebal turun seperti pagi itu, orang tua akan berpesan agar anak-anak tak berkeliaran, karena katanya kabut tebal menandakan dunia gaib sedang dekat. Di tepian hutan, di antara semak dan akar pohon beringin tua, berdirilah sebuah gubuk kecil. Di sanalah Rahmat tinggal seorang diri sejak kematian bapaknya, Ki Barjo, setahun silam. Orang mengenal Ki Barjo sebagai dukun tua yang pernah menolong banyak orang, tapi juga ditakuti karena ilmunya yang tidak bersih. Sejak Ki Barjo meninggal, Rahmat menjadi sasaran bisik-bisik warga. Anak dukun yang konon mewarisi ilmu bapaknya, tapi hidup miskin dan tak punya siapa-siapa. Pagi itu, Rahmat bangun lebih awal. Ia menimba air sungai yang dingin, mencuci muka, lalu menatap ke arah kabut yang menutupi separuh desa. Di dalam pikirannya, nama Sarinah kembali bergema. Gadis yang setiap pagi menjual nasi kuning di warung kecil dekat surau. Senyum Sarinah adalah satu-satunya hal yang membuat Rahmat merasa dunia ini belum sepenuhnya menolak dirinya. Seusai mengambil beberapa ikan dari bubu, Rahmat berjalan menuju pasar kecil di ujung desa. Jalan setapak licin oleh embun dan suara kodok bersahut dari rawa. Saat sampai di warung, ia melihat Sarinah sedang menyapu lantai bambu. Rambutnya disanggul sederhana, kain batiknya dililit di pinggang, dan senyumnya muncul ketika melihat Rahmat datang membawa ikan segar. "Pagi Rahmat," sapa Sarinah lembut. "Pagi Nah," jawab Rahmat. Suaranya rendah tapi penuh rindu yang ditahan. Ia meletakkan bungkusan ikan di atas meja kayu. "Ini ikan gabus baru buat lauk daganganmu, gratis." Sarinah menatapnya setengah ragu. "Nanti ayahku marah kalau tahu aku nerima pemberian." "Bilang saja hasil barter. Aku juga sering makan nasi kuningmu kan?" jawab Rahmat tersenyum tipis. Mereka sama-sama tertawa kecil. Ada kehangatan yang jarang dirasakan Rahmat di desa itu, tapi kehangatan itu seolah tak boleh tumbuh. Dari kejauhan, Pak Muksin, ayah Sarinah, menatap tajam. Lelaki itu dikenal keras, pelit, dan tinggi hati. Ia menghampiri mereka dengan langkah berat. "Rahmat," katanya datar, "aku sudah bilang jangan sering warung ini. Kau bikin orang salah paham." Rahmat menunduk menahan perasaan. "Saya cuma antar ikan Pak, tidak lebih." "Biar orang lain saja yang antar. Aku tak mau warung anakku dicap buruk karena didatangi anak dukun." Ucapan itu seperti pisau dingin yang menembus dada Rahmat. Sarinah mencoba menenangkan ayahnya, tapi Pak Muksin sudah berbalik, meninggalkan mereka. Rahmat terdiam, menatap kaki sendiri sebelum pamit pelan-pelan tanpa kata. Hari mulai siang, matahari belum juga menembus kabut. Rahmat berjalan pulang melewati pematang sawah yang sepi. Hanya suara serangga yang terdengar. Dalam hatinya, perasaan malu, sedih, dan marah bercampur jadi satu. Tapi ada satu hal yang ia tahu, cinta itu tak mungkin ia lupakan.
Sore menjelang, desa kembali hidup. Anak-anak berlari di tepi sungai. Suara kentongan tanda waktu maghrib berkumandang. Di rumahnya yang sepi, Rahmat duduk di depan lemari kayu tua peninggalan ayahnya. Ia menatap ukiran aneh di permukaannya. Simbol-simbol yang dulu sering ia lihat ketika Ki Barjo membaca doa di malam hari. Kadang ia merasa lemari itu bergetar pelan, seolah menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Tapi ia tak pernah berani membuka. Malam itu, kabut belum juga surut. Di kejauhan, terdengar musik dangdut pelan dari rumah kepala desa. Hanya kepala desa yang bisa menyambung listrik lewat mesin genset. Warga berkumpul karena malam ini kabarnya Harun, anak kepala desa yang baru pulang dari Pontianak, akan datang melamar Sarinah. Berita itu menyebar cepat, bahkan sampai ke telinga Rahmat. Ia berdiri di depan jendela, memandang cahaya lampu pelita yang berkedip-kedip dari arah rumah Sarinah. Di dadanya muncul perasaan aneh, antara perih dan kosong. Ia tahu Harun punya segalanya, uang, kedudukan, dan restu warga, sedangkan dirinya hanya anak dukun miskin yang bahkan dijauhi orang-orang. Namun, entah mengapa, di tengah kegelapan dan kabut malam itu, Rahmat merasa seolah seseorang yang sedang menatapnya dari dalam lemari tua. Ada desisan halus, seperti bisikan yang hampir tak terdengar. Cinta yang ditolak bisa dimiliki bila kau berani membayarnya. Rahmat memejamkan mata, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi hatinya tak tenang. Ia tahu ada sesuatu dalam dirinya yang sedang bergerak. Rasa sakit yang mulai berubah menjadi amarah. Hari itu, suasana desa Rantau Padi terasa lebih ramai dari biasanya. Sejak siang, warga sudah berdatangan ke rumah Pak Muksin, membawa kue, gula merah, dan buah tangan. Kabarnya malam ini Harun, anak kepala desa, akan melamar Sarinah secara resmi. Di antara keramaian itu, Rahmat berjalan perlahan di tepi jalan tanah. Di tangannya tergenggam bungkusan daun pisang berisi ikan sungai yang baru ia tangkap pagi tadi. Ia tidak tahu menahu soal acara lamaran itu di hari ini. Niatnya sederhana, ingin memberikan ikan segar kepada Sarinah seperti biasanya. Namun begitu mendekati halaman rumah, langkahnya terhenti. Suara tawa, tepuk tangan, dan musik tradisional kecil bersahut-sahutan. Dari balik pohon pisang, Rahmat melihat Sarinah duduk di ruang tamu dengan kebaya putih. Wajahnya tertunduk malu. Di sampingnya duduk Harun, mengenakan kemeja batik rapi, didampingi orang tuanya yang tampak sumringah. Di hadapan mereka, Pak Muksin sedang berbicara lantang penuh kebanggaan. Bersyukur hari ini anak kepala desa yang baik, sopan, dan punya masa depan jelas, katanya sambil menatap para tamu. Semoga lamaran ini jadi berkah untuk keluarga kami. Warga bertepuk tangan riuh. Rahmat berdiri kaku, seolah semua suara itu menampar wajahnya. Ia tak menyadari langkahnya sudah membawanya ke depan tangga rumah. Beberapa orang menoleh dan suasana hening sesaat ketika sosoknya muncul di bawah cahaya lampu Petromax. Itu si Rahmat, anaknya Ki Barjo, bisik seseorang. Ngapain dia kesini? Timpal yang lain dengan nada curiga. Pak Muksin segera berdiri, alisnya mengerut tajam. Rahmat, kau datang mau apa? Suaranya menggema di antara kerumunan. Rahmat menunduk sopan. Maaf Pak, saya cuma mau memberikan selamat untuk Sarinah dan mau menyerahkan hasil tangkapan saya yang tadi sore dari sungai ini. Namun wajah Pak Muksin justru mengeras. Ia mendekat, lalu menepis tangan Rahmat dengan kasar. Bungkusan itu jatuh ke tanah, isinya tumpah. Beberapa ikan masih bergerak. Kau pikir keluarga kami butuh pemberian dari anak dukun miskin seperti kau? Bentaknya keras. Pergi, jangan bawa sial ke rumah ini. Warga terdiam. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Rahmat menatap ikan-ikan yang menggelepar di tanah, lalu memandang ke arah Sarinah. Gadis itu menunduk. Wajahnya pucat, tak sanggup menatap balik. Tak ada pembelaan, tak ada sepatah kata pun darinya. Seketika, dada Rahmat terasa sesak. Ia ingin berteriak, tapi suara tertelan di tenggorokan. Ia menggenggam erat kedua tangannya, menahan amarah dan air mata yang hampir pecah.
Wajahnya merah, tapi matanya mulai dingin, menatap Pak Muksin tanpa ekspresi. "Baik Pak," katanya perlahan. Suaranya rendah namun bergetar. "Saya pergi." Ia membungkuk sedikit, lalu berbalik meninggalkan halaman rumah itu. Tidak ada satupun yang menahannya. Beberapa orang hanya saling berpandangan, menahan rasa iba yang tak berani diungkap. Di belakangnya, suara tawa dan musik tradisional kembali terdengar, seolah penghinaan itu tak pernah terjadi. Rahmat berjalan pulang menyusuri jalan becek di bawah sinar bulan yang samar. Sepanjang perjalanan, pikirannya kosong. Setiap langkah seperti menambah berat di dadanya. Wajah Sarinah terus muncul di benaknya. Senyum yang dulu lembut, kini terasa jauh dan asing. Ia tak tahu, apakah lebih sakit dihina di depan umum atau melihat gadis yang ia cintai membisu saat dirinya direndahkan. Sampai di gubuk tua, Rahmat menyalakan lampu minyak kecil. Dinding bambu tampak muram, udara terasa lembab dan berat. Ia duduk di lantai, menatap kosong ke arah lemari kayu tua, peninggalan bapaknya. Lemari itu sudah bertahun-tahun terkunci, dan sejak kecil Rahmat dilarang keras membukanya. Ayahnya dulu pernah berkata, "Kalau hati masih dikuasai amarah, jangan pernah mendekati lemari ini." Namun malam ini, amarah dan luka di dada Rahmat seperti mendesak sesuatu keluar dari dalam dirinya. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekati lemari itu. Di permukaannya, ukiran simbol-simbol tua terlihat lebih jelas di bawah cahaya lampu. Bentuk melingkar, menyerupai mata dan ular yang saling melilit. Rahmat menyentuh permukaannya dengan jari gemetar. Suara halus terdengar dari dalam, seperti desiran nafas yang sangat pelan. Ia menelan ludah, lalu menarik nafas panjang. "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, ayah?" bisiknya pelan. Rahmat mengambil kunci tua dari laci meja. Kunci yang selama ini tergantung di sana tanpa pernah disentuh. Ia memutarnya perlahan. Krek. Bunyi logam itu seperti membuka sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kayu. Hembusan udara dingin keluar seketika, membuat lampu minyak bergetar. Di dalam lemari, tidak banyak benda. Beberapa buku tua berdebu, kain kuning kusam yang sudah robek, dan di pojok paling bawah, sebuah botol kecil dari kaca bening berisi cairan kehijauan. Di dalamnya, tampak sehelai bulu halus berwarna keemasan yang bergerak sendiri, seperti bernafas. Rahmat menatapnya tanpa berkedip. Ada bisikan samar, nyaris tak terdengar, namun jelas berasal dari arah botol itu. "Cinta yang kau inginkan bisa dimiliki jika kau berani membayar." Jantung Rahmat berdetak keras. Ia memegang botol itu, merasakan hawa dingin menjalar dari ujung jari hingga ke tulang belakang. Bulu di dalam botol itu bergetar semakin cepat, seolah menyadari kehadiran pemilik barunya. Rahmat menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi suara bisikan itu makin jelas. "Darah duka, cinta terikat." Ia meletakkan botol itu kembali ke lemari, namun tangannya bergetar. Rasa takut dan penasaran bertabrakan di dadanya. Di luar, angin malam bertiup, membawa aroma kemenyan samar dari arah sungai. Entah dari mana asalnya. Rahmat menatap botol itu sekali lagi sebelum menutup pintu lemari perlahan. Dalam hati ia tahu, malam ini sesuatu telah berubah di dalam dirinya, dan sesuatu di dalam lemari itu telah terbangun. Di lain waktu, malam itu bulan purnama menggantung di atas langit desa Rantau Padi. Bulat sempurna, seolah menatap dunia dengan mata yang dingin dan kuno. Cahaya peraknya menembus celah dinding bambu gubuk Rahmat, menimpa lantai tanah yang berdebu. Di tengah ruangan, asap kemenyan menebal, menari-nari dalam pusaran lambat. Setelah mengikuti irama nafas seseorang yang tengah memanggil sesuatu yang tak seharusnya dipanggil, Rahmat duduk bersila di depan lemari tua yang kini terbuka. Di hadapannya tergeletak kitab kecil lusuh milik mendiang ayahnya. Halaman-halamannya menguning dan penuh dengan tulisan tangan yang aneh, bukan bahasa yang ia kenal sepenuhnya. Di sebelah kitab itu, botol kaca berisi cairan kehijauan dan sehelai bulu halus diletakkan dengan hati-hati di atas kain kuning. Lampu minyak hampir padam, hanya menyisakan cahaya temaram yang membuat segala bayangan di dinding tampak hidup.
Rahmat menggenggam pisau kecil. Tangannya gemetar. Ia mengingat kembali penghinaan di rumah Sarinah, wajah Pak Muksin yang sombong, dan tatapan diam Sarinah yang menusuk tanpa kata. Kalau benar ini bisa mengubah takdir, aku akan melakukannya, gumamnya lirih. Ia membuka kitab itu. Pada halaman yang bertuliskan tinta merah kusam, di bawahnya tertera simbol bulu dan matahari pudar dengan catatan yang samar. Mantra perindu memanggil penunggu kasih yang terikat di bawah cahaya bulan. Rahmat mulai membaca dengan terbata-bata. Suara Rahmat parau tapi lantang. Saat ia mengucap bait terakhir, angin tiba-tiba berputar di dalam rumah, meniup nyala lampu hingga berkedip-kedip. Lembaran kitab bergetar dan botol kaca di depannya mengeluarkan suara lirih seperti desis nafas. Rahmat menatap tangannya. Ia menggenggam pisau, lalu tanpa ragu menggores ujung jarinya. Setetes darah merah tua jatuh ke dalam mangkuk kecil berisi minyak hijau di bawah botol itu. Begitu darah menyentuh minyak, cairan itu mendidih pelan, mengeluarkan aroma tajam dan amis, bercampur dengan wangi kemenyan. Suara aneh mulai muncul, seperti bisikan dari segala arah, tak berasal dari satu titik. Rahmat, Rahmat, kau memanggil di bawah rembulan. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, tapi hawa dingin menjalari tubuhnya. Dari tengkuk hingga ujung kaki, keringat dingin mengucur di pelipis. Asap kemenyan semakin pekat, memutar seperti pusaran, hingga perlahan membentuk bayangan perempuan berambut panjang. Tubuhnya samar-samar, wajahnya tertutup rambut hitam legam. Dari balik asap, sepasang mata merah redup menatap Rahmat. Rahmat tertegun, jantungnya berdebar, tapi matanya tak bisa berpaling. Suara lembut tapi mengerikan terdengar dari sosok itu. Kau anak dari Barjo, penjaga minyak dan bulu perindu. Suara itu seperti datang dari dalam pikirannya, menggema di rongga dada. Rahmat menelan ludah, lalu berkata lirih, aku ingin seseorang kembali mencintaiku. Meski hanya sekali lagi, aku ingin Sarinah mengingatku. Perempuan itu tersenyum samar. Dari ujung rambutnya menetes cairan hitam, jatuh ke tanah dan membentuk lingkaran basah. Bisa, tapi cinta sejati hanya bisa diikat dengan darah, ujarnya pelan. Darah yang dekat dengan cintamu. Rahmat mengerutkan dahi. Maksudmu darah siapa? Sosok itu tidak menjawab, ia hanya tertawa kecil. Suara tawa lirih yang terdengar seperti lolongan serigala di kejauhan. Kemudian sosok itu lenyap perlahan, terurai menjadi asap yang menyatu dengan aroma kemenyan. Rumah kembali hening, tapi hawa dingin tetap menggantung. Bulu di dalam botol kaca kini bergetar hebat, lalu berhenti mendadak. Minyak di dalamnya memancarkan kilau kehijauan yang aneh, seperti menyimpan cahaya dari dalam. Rahmat menatapnya lama. Di dadanya ada rasa takut, tapi juga sesuatu yang lain, semacam bisikan halus yang memeluknya, menenangkan sekaligus menjerat. Ia memejamkan mata. Kalau itu harga yang harus kubayar, aku sanggup. Di luar, angin malam mendesing, menggoyangkan dedaunan pisang dan bambu. Bulan purnama menggantung tepat di atas atap gubuk. Cahayanya menembus jendela kecil dan jatuh tepat ke wajah Rahmat. Dalam cahaya itu, matanya terlihat berbeda. Ada kilatan kehijauan, seperti pantulan dari botol di depannya. Ia duduk diam, lama, hingga akhirnya rasa kantuk aneh menyerangnya. Rahmat menutup kitab dan memadamkan lampu minyak. Namun bahkan dalam gelap, bulu di dalam botol itu masih tampak bersinar redup, seolah hidup, seolah menunggu sesuatu. Di tempat lain, di rumah Pak Muksin, Sarinah tiba-tiba terbangun. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong, seperti orang yang tengah bermimpi. Dari bibirnya keluar bisikan lirih, hampir tak terdengar. Rahmat. Ibunya yang tidur di sebelahnya bergumam pelan, mengira anaknya hanya mengigau. Namun Sarinah perlahan bangkit, langkahnya kaku tapi pasti. Ia berjalan keluar kamar, membuka pintu rumah tanpa suara. Angin malam menyambutnya dingin, namun ia seolah tak merasakannya.
Di luar, rembulan bersinar penuh, menerangi jalan setapak menuju hutan di belakang desa. Sarina berjalan tanpa alas kaki, melewati semak dan tanah basah. Matanya masih kosong. Daun-daun bergerak tanpa angin, dan di antara pepohonan, aroma kemenyan samar tercium, seperti memanggil dari kejauhan. Suara aneh terdengar dari dalam hutan, lirih, nyaris seperti nyanyian. Darah yang dekat dengan cinta. Sarina berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia melangkah lagi, masuk ke dalam kegelapan pepohonan yang menelan seluruh cahaya bulan. Setelahnya, Sarina pulang kembali setelah sadar. Di saat yang sama, di gubuknya, Rahmat terbangun tiba-tiba. Dadanya sesak, matanya terbuka lebar. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di udara. Suatu ikatan yang baru saja terbentuk dari dalam botol kaca. Bulu perindu itu bergetar keras, lalu berhenti, bersinar sekali sebelum kembali tenang. Malam itu, cinta dan darah mulai menyatu di bawah cahaya purnama. Dan dari kejauhan, suara Sarina memanggil nama Rahmat bergema di kepalanya. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas desa rantau padi, menutupi pohon kelapa dan atap rumah panggung yang basah oleh embun. Ayam berkokok bersaut-sautan, namun suasana terasa ganjil, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Warga yang menuju sungai untuk mencuci atau mandi tiba-tiba berhenti, memandangi pemandangan aneh. Sarina, gadis yang biasanya anggun dan sopan, yang sudah dilamar oleh anak Pak Lurah, kini berjalan sendirian di jalan becek menuju arah utara, menuju gubuk Rahmat, si anak dukun. Langkahnya pelan, kakinya tanpa alas, kainnya lusuh dan rambutnya acak-acakan diterpa angin pagi. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti orang berjalan dalam mimpi. Ia tidak menyapa siapapun. Bahkan ketika Mak Ijah, tetangga tua, bertanya, "Nak, kau mau kemana sepagi ini?" Sarina hanya lewat begitu saja, tanpa menoleh, seolah tidak mendengar. Di gubuk bambu di tepi hutan, Rahmat baru saja mengambil air ketika mendengar suara langkah di luar. Saat ia menoleh, matanya membelalak kaget. Sarina berdiri di depan pintu, menatapnya dengan pandangan sayu yang aneh. "Sarina?" Suaranya tercekat. Kau kenapa di sini?" Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya melangkah perlahan ke dalam gubuk, melewati ambang pintu, lalu berhenti di depan Rahmat. Dalam diam, tangannya yang dingin menyentuh pipi Rahmat. Mata mereka bertemu, dan Rahmat merasakan sesuatu, bukan cinta, bukan rindu, tapi semacam tarikan gaib yang sulit dijelaskan. Rahmat menelan ludah. Dalam hatinya, suara kecil berkata bahwa mantra itu berhasil. Ia merasa darahnya berdesir cepat, jantungnya berdebar campur gembira dan takut. "Kau datang padaku," bisiknya. "Kau akhirnya datang." Sarina hanya menatap kosong, tapi dari bibirnya keluar kata lirih, "Aku memimpikanmu semalam. Suara itu memanggilku." Rahmat tak lagi berpikir jernih. Ia merasa seperti ditarik dalam pusaran yang dalam dan hangat. Di bawah cahaya redup yang masuk dari sela dinding bambu, mereka bersatu dalam keheningan. Namun bukan dengan cinta yang murni, melainkan dengan kekuatan yang tak terlihat, yang bernafas di udara, menyelimuti mereka seperti kabut pekat. Angin berembus kencang di luar, membuat daun pisang bergetar. Dalam detik-detik itu, Rahmat merasa bayangan hitam melintas di sudut matanya, berdiri di pojok ruangan, menatap mereka dengan mata menyala hijau. Tapi ia mengabaikannya. Ia terlalu larut dalam rasa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika semuanya usai, Sarina berbaring lemas di lantai tanah. Wajahnya pucat pasi. Rahmat memeluknya, tapi tubuh gadis itu dingin seperti baru keluar dari air sungai. Ia memanggil namanya pelan, "Sarina." Namun gadis itu tidak menjawab. Setelah beberapa lama, Sarina bangkit dengan langkah gontai. "Aku harus pulang," katanya datar. Matanya masih kosong. Ia mengenakan selendang, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Rahmat menatap kepergiannya sampai tubuh itu menghilang di balik kabut. Saat Sarina melangkah melewati jalan setapak menuju rumah,
Anjing-anjing desa melolong panjang, seolah mencium bau yang tidak mereka sukai. Warga yang melihat hanya bisa saling pandang, membicarakan di belakang. "Anak itu bukan seperti biasanya," bisik seorang ibu. "Matanya kosong, seperti orang kesurupan." Sore harinya, Sarinah kembali ke rumah. Pak Muksin dan istrinya langsung terkejut melihat keadaan anak mereka. Rambut Sarinah acak-acakan, wajahnya pucat, dan matanya sayu. "Dari mana kau, Nak?" tanya ibunya. "Jalan-jalan," jawabnya singkat. "Ke rumah siapa?" desak Pak Muksin. Sarinah menatap ke arah hutan, senyumnya samar. "Dia memanggilku." Pak Muksin dan istrinya berpandangan. Hati mereka diliputi resah. Malamnya, Sarinah tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong keluar jendela. Bulan purnama sudah lewat, tapi sinarnya masih cukup terang menerangi halaman. Dari arah hutan, asap tipis seperti kemenyan terlihat melayang di udara. Rahmat di gubuknya juga tidak bisa memejamkan mata. Ia merasa bahagia sekaligus gelisah. Di pojok ruangan, botol kecil berisi minyak bulu perindu masih bersinar lembut. Bulu halus di dalamnya bergerak pelan, seperti bernafas. Kadang terdengar bisikan halus, nyaris seperti suara perempuan memanggil namanya dengan lembut. "Rahmat, cintamu sudah kupanggil dan sudah kuikat, tapi kau belum membayar lunas." Rahmat mengabaikannya. Ia hanya tersenyum, seolah yakin kini takdir sudah berpihak padanya. Namun di rumah Pak Muksin, suasana menjadi mencekam. Menjelang tengah malam, Pak Muksin terbangun karena mendengar suara aneh dari arah sumur di belakang rumah. Suara tangisan perempuan, lirih tapi panjang, seperti sedang meratapi nasib. Ia menegakkan telinga, memastikan itu bukan halusinasi. Tangisan itu terus terdengar, diikuti suara percikan air yang pelan. Dengan lampu minyak di tangan, ia berjalan keluar rumah. Menembus hawa malam yang lembab, suara itu makin jelas. Saat ia mendekat ke sumur, angin berembus dingin, membuat lampu di tangannya bergetar. Air di dalam sumur bergolak halus, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Tapi, ketika ia berusaha mengintip, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti, hening. Pak Muksin mundur perlahan. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah rumah. Dan dari jendela kamar Sarinah, terlihat bayangan seseorang berdiri di dalam, menatapnya. Wajahnya itu samar, tapi senyum di bibirnya tampak tidak wajar. Senyum yang dingin dan kosong. Keesokan harinya, Sarinah mulai menunjukkan perubahan aneh. Ia sering melamun di teras, menatap jauh ke arah hutan, seolah menunggu seseorang. Bibirnya terkadang berkomat kamit tanpa suara. Harun yang datang menengok karena curiga, melihatnya dari jauh. Ada yang tak beres dengan Sarinah, gumamnya. Sore itu ketika ibunya memanggil makan, Sarinah tidak menjawab. Ia duduk memeluk lutut, matanya merah, kulitnya semakin pucat. Lalu tanpa peringatan, ia muntah darah segar di tanah. Ibu dan ayahnya panik, memapahnya ke dalam rumah. Sarinah menggigil, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Dia menungguku. Dia memanggilku," katanya pelan. "Dia dari dalam minyak itu." Setelah itu matanya menatap kosong ke langit-langit. Angin berembus masuk lewat celah dinding. Dan entah kenapa, aroma kemenyan samar kembali terasa di udara, menandakan bahwa sesuatu yang gelap sudah benar-benar mulai bangkit dari tidurnya. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Ketika suara aneh terdengar, suara langkah kaki di dapur, pelan tapi pasti. Tok 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 tok. Suara itu terdengar jelas di antara gemuruh hujan. Pak Muksin menegakkan kepala. Ia berpikir mungkin istrinya yang terbangun, atau mungkin kucing yang masuk mencari tempat kering. Namun suara itu terlalu berat untuk seekor kucing. Duk duk duk. Langkahnya menyeret seperti orang berjalan dengan kaki basah. Lalu terdengar suara pintu dapur berderit perlahan, seperti dibuka dari dalam. Pak Muksin bangkit, menyalakan lampu minyak.
dan berjalan hati-hati menuju dapur. Hatinya berdebar. Begitu tiba di ambang pintu, ia berhenti. Di ujung ruangan yang gelap, di antara bayangan panci dan dinding bambu yang basah, ada sosok hitam berdiri diam. "Siapa di sana?" Serunya, suaranya serak. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri membelakanginya. Rambutnya basah kuyup, tubuhnya lurus, kurus. Dan dari sorot lampu minyak yang bergetar, siluet wajah itu samar menyerupai Rahmat. Pak Muksin gemetar. "Rahmat, kau?" Begitu ia melangkah mendekat, sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya memang Rahmat, tapi pucat, matanya kosong, bibirnya hitam seperti terbakar. Lalu tanpa suara, sosok itu tersenyum. Senyum lebar, tapi matanya tetap dingin. Jangan mendekat!" teriak Pak Muksin panik. Namun sebelum ia sempat mundur, lampu minyak padam sendiri. Gelap total menelan ruangan. Yang tersisa hanyalah suara hujan dan nafas berat di dekat telinganya. Di lain waktu, malam itu langit desa seperti ditelan kabut dan arus deras sungai yang menderu di kejauhan. Hujan turun tak seberapa, tapi angin malam membawa aroma getir, kemenyan dan lumpur basah. Di gubuk tua di ujung kampung, Rahmat duduk termangu di depan meja kayu reot, menatap botol kecil berisi cairan kehijauan yang kini tampak berpenda redup. Di dalamnya, bulu halus itu terus berputar perlahan, seolah bernafas. Sarinah terbaring di tikar pandan. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat bagai kain kafan. Sudah 3 malam berturut-turut, ia tak sadarkan diri. Kadang matanya terbuka setengah, kadang bibirnya bergetar, melafalkan kata-kata aneh yang tak pernah dimengerti Rahmat. "Dia lapar, dia menunggu," bisiknya lirih suatu kali, membuat bulu kuduk Rahmat berdiri. Rahmat menutup telinga, tapi bisikan itu tak pernah berhenti. Bahkan ketika ia mencoba tidur, suara itu berubah menjadi ratapan di sudut rumah. Suara perempuan menangis, kadang tertawa, kadang memanggil namanya. Ia terbangun dengan nafas terengah. Botol minyak itu sudah tak lagi di meja. Rahmat menoleh ke sekeliling, lalu menemukannya berdiri tegak di dekat kepala Sarinah. Bulu di dalamnya bergetar cepat, seperti menertawakan dirinya. Rahmat membanting botol itu ke lantai, tapi tak pecah. Justru dari dalamnya terdengar suara seperti desis ular yang berubah menjadi nafas berat seorang perempuan. Hari-hari berikutnya, desa mulai berubah. Anak-anak tak lagi bermain di sungai. Para ibu menutup jendela lebih cepat. Setiap senja, ada yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tepian air, menangis sambil menatap rumah Rahmat. Kadang malam-malam, suara tangis itu berpadu dengan tawa lirih yang memantul dari hutan. "Ini bukan soal lagi gaib, ini kutukan. Pasti ada yang melakukan ritual-ritual gelap," kata salah seorang warga dengan suara bergetar. Harun, tunangan Sarinah, akhirnya mengambil langkah. Ia mendatangi seorang pawang tua bernama Bahrudin, lelaki renta yang dulu pernah menjadi teman Ki Barjo. "Kalau benar dia memanggil penunggu minyak bulu perindu, berarti dia sudah membuka gerbang yang seharusnya tetap tertutup," ujar Bahrudin sambil menyalakan dupa di depan rumahnya. "Makhluk di dalamnya bukan roh biasa. Ia penunggu cinta yang busuk, yang haus darah, terutama dari orang yang dicintai pemiliknya." Harun menggertakkan rahang. "Kalau begitu, kita musnahkan saja minyak itu." Bahrudin menatapnya tajam. "Kau kira mudah? Ia tak bisa dimusnahkan oleh orang lain. Yang bisa menghentikannya hanya orang yang memanggilnya sendiri." Malam itu, keduanya berangkat ke gubuk Rahmat dengan membawa kendi tanah liat, garam kasar, dan sebatang keris pusaka yang diikat kain merah. Rahmat ditemukan duduk di pojok rumah. Matanya merah, wajahnya kusut tak terurus. Di pelukannya, Sarinah yang kini sering terbangun dengan suara berbeda, berat, serak, seperti perempuan tua yang menahan amarah. Saat Bahrudin mulai membacakan doa, Sarinah tiba-tiba bangkit, menatap mereka dengan mata kosong. Dari mulutnya keluar suara yang membuat darah Harun membeku. "Kau ingin memisahkan kami? Dia milikku. Darahnya telah terikat." Rahmat menjerit, menutupi telinganya, tapi tubuhnya tiba-tiba menegang, matanya memutih. Lalu ia berdiri dan meraih botol minyak itu dari lantai. "Jangan sentuh dia!" teriaknya
dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Api lupa padam dengan sendirinya. Angin berputar di dalam ruangan, menampar daun jendela hingga terbuka lebar. Bulu di dalam botol mulai keluar, melayang, berputar mengitari tubuh Rahmat seperti asap hijau bercahaya. Dari dalam pusaran itu, sosok perempuan muncul, Kodam Bulu Perindu. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah dan kulitnya menghitam seperti arang. "Kau sudah memanggil dan sudah kupenuhi keinginanmu. Kau harus bayar." Harun berusaha maju, tapi tubuhnya terpental oleh dorongan angin. Barudin menggenggam kerisnya dan mengucap doa keras-keras. Namun kilatan hijau dari minyak itu menghantam tangannya hingga keris terlepas. Suara Sarinah berubah menjadi jeritan panjang. Rahmat menatapnya, kini dengan air mata bercucuran. "Cukup, aku tak mau lagi. Maafkan aku." Namun sosok perempuan itu mendekat, menyentuh wajah Sarinah dengan lembut, dan dalam sekejap tubuh gadis itu kejang. Darah menetes dari sudut bibirnya. "Sarinah!" Rahmat memeluknya erat. Nafas gadis itu tersendat, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit lumah yang berputar. Suaranya lemah tapi jelas. "Aku bukan Sarinah." Sarinah menjadi tumbal. Suara itu menggema sampai keluar rumah, disusul dengan dentuman keras seperti petir yang menyambar. Botol minyak retak, tapi tidak hancur. Justru dari dalamnya keluar kepulan asap hitam yang naik ke langit, membentuk wajah perempuan menangis. Saat asap itu lenyap, Rahmat masih memeluk tubuh Sarinah yang telah dingin. Ia menatap wajahnya dengan pandangan kosong. Sementara di luar, hujan mulai turun deras. Di kejauhan, dari arah sungai terdengar lagi tangisan perempuan. Kali ini lebih pelan, tapi menyayat, seolah mengiringi akhir dari cinta yang berubah menjadi kutukan. Dan di tikar tempat Sarinah terbujur, bulu halus itu masih tergeletak, bergetar perlahan dan terbang. Puas seakan sudah mengambil darah yang harus dibayar. Sementara itu, Harun dan Bahrudin mengambil jasad Sarinah di pelukan Rahmat. Dengan emosi, Harun memukuli Rahmat yang sudah tergeletak lemas dengan kulit pucat kebiruan. Lalu dengan hati-hati mereka mengangkat jasad Sarinah, membungkus dengan kain putih, lalu membawanya ke rumah keluarga Sarinah. Sementara itu warga mulai menyiapkan kayu bakar di sekitar gubuk Rahmat. Bahrudin menatap gubuk itu sekali lagi. Rahmat sudah mati, tapi yang ia panggil belum sepenuhnya mati. Kita harus pastikan tak ada sisa kekuatan yang tertinggal. Ia memungut botol kecil berisi cairan kehijauan. Benda itu sama sekali belum rusak, padahal sudah dibanting-banting oleh Harun dan Rahmat. Bulu halus di dalamnya masih bergerak pelan, seolah bernafas. Harun gemetar saat melihatnya. Itu medianya seperti itu. Bahrudin mengangguk. Iya, minyak bulu perindu, ilmu pemikat yang sudah bercampur dengan darah dan arwah, sudah memakan tumbal. Kalau tidak dimusnahkan, dia akan mencari tubuh baru. Tanpa ragu, ia meletakkan botol di atas batu besar di depan gubuk. Rahmat telah menumbalkan Sarinah tanpa ia sadari. Sekarang giliran aku mengunci yang tersisa. Ia menyalakan dupa dan meneteskan garam kasar ke sekeliling batu, lalu mulai membaca mantra pemutus. Angin berhembus kencang, membuat abu berterbangan. Beberapa warga menunduk, takut menatap langsung ke arah botol itu. Ketika mantra mencapai puncaknya, Harun mengangkat kapak kayu besar, lalu menghantam botol itu dengan sekuat tenaga. Suara pecahan kaca menggema di udara, diikuti semburan asap kehijauan yang mendesis, seperti jeritan panjang dari dalam tanah. "Bakarlah semuanya," seru Bahrudin. Kayu kering dan jerami dilempar ke dalam sisa gubuk. Api menyala lagi, lebih besar dari sebelumnya. Seakan tanah itu benar-benar ingin menelan seluruh kenangan tentang Rahmat dan juga kitab-kitab mantra warisan ilmu dari bapaknya Rahmat. Bau kemenyan bercampur dengan aroma daging terbakar dan getah pohon kering. Warga berdiri melingkar, membaca doa dalam hati. Api membumbung tinggi. Di tengah kobaran itu sesaat terlihat bayangan samar. Sosok laki-laki kurus memeluk perempuan bergaun putih sebelum keduanya menghilang dalam nyala merah. Setelah itu api mulai mereda, menyisakan abu halus dan kesunyian yang aneh. Beberapa hari kemudian, pemakaman Sarinah berlangsung di pinggir desa. Langit mendung,
namun tak ada hujan. Para perempuan membawa bunga kamboja, menaburkannya di atas pusara. Harun berdiri di sisi makam dengan wajah sendu. Di sebelahnya, Bahrudin menunduk dalam doa panjang. "Dia gadis baik," kata Harun lirih. "Cuma jadi korban dari cinta yang salah." Bahrudin mengangguk pelan. "Cinta yang dipaksa selalu memanggil kegelapan. Semoga arwahnya tenang." Setelah pemakaman selesai, warga berjalan pulang dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu diliputi ketakutan yang diundang oleh rahmat. Suara burung mulai terdengar lagi di sore hari. Anak-anak berani bermain di halaman. Bahkan angin yang berhembus dari arah sungai tak lagi membawa aroma kemenyan, melainkan bau tanah basah yang segar. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wayne Antoni pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah intonasi yang kurang pas gitu ya. Mohon maaf. Sampai jumpa di kisah berikutnya.